kita didampingi oleh Pak Imam, Pak Wicak maksudnya. Saya makmum. Banci dong. Kok banci? Ini kan cowok makmum, harusnya cewek makmum. Harusnya Pak Mum. Iya. Cepat nangkep kadang-kadang tapi suka lambat. Ya. Oke. Apa tuh? Oh iya, Oh, ya. ya. Makanya nih tampilin dulu mana yang enak. Nah ini nih, jadi di awal kan udah disinggung ya. Jadi kita memang ada beberapa yang ada gambar kitanya juga dong. Nah, jadi ada beberapa kita buka CS itu dari awal Januari ya. Awal Januari kita buka CS. Nah itu udah sehari itu hampir sekitar 2000-an pertanyaan ya, yang bertanya tentang Siwaslu gitu. Ya artinya kalau kita lihat misalnya sehari itu ada 7.500 berjalan, let's say misalnya 10 hari berarti ada 75.000 pertanyaan. 75.000 pertanyaan. Sekarang itu user yang aktif itu dan sudah menginstal, kalau kita lihat di analytics, mungkin bisa di share juga nanti ya di analytics. Analytics itu sekitar user yang aktif menggunakan Siwaslu itu sekitar 573.000. Nah dari 75.000 itu sekian berapa persennya tuh dari 575.000 coba. Nah ini analitik Pak Yuda, coba yang di atasnya Pak Operator di report snapshots. Ini current user ya, user yang menggunakan saat ini per 30 menit itu sebesar 10.000. Nah kalau kita lihat nah ini active user 573.000 ya kan, 573.000. Terus user barunya ya karena memang ini aplikasi baru ya itu sekitar 564.000. Average engagement time itu mungkin kira-kira artinya berapa lama dia membuka, yaitu rata-rata 15 menit 38 detik. Boleh digeser lagi Pak Yuda? Ya karena kita tidak ada revenue di sini ya, kita tidak monetize karena ini adalah sumbangsi kode untuk Bawaslu dan Republik Indonesia. Iya betul. Oke, nah ini mostly ya jelas pasti dari 10.000 itu dari user yang berasal dari Indonesia. Karena Siwaslu ini juga digunakan di luar negeri ya. Jadi nanti untuk pengawas pemilu di luar negeri itu juga menggunakan Siwaslu. Jadi ada beberapa mungkin kita lihat saat ini yang sedang mengakses itu selain Indonesia, negara-negara tetangga. Mungkin boleh diklik view real time-nya Pak Yuda. Nah ini ya. Nah itu titik-titiknya kalau yang luar negeri nggak terlalu kelihatan ya. Bisa di zoom out. Kalau di zoom out nanti bisa kelihatan. Yang luar negeri emang ada? Ada. Saya jarang tipis ya mungkin ya. Iya karena terlalu kecil. Karena terlalu kecil jadi kita nggak terlalu kelihatan. Nah itu user paling banyak itu dari Bali malah tuh saat ini ya. Bali, Bandung, di hover kali ya. Nah itu dari Bandung, Tangerang, Jakarta 620. Nah ini kalau kita lihat barbarnya itu deh Pak Yuda, barbarnya di scroll ke bawah Bang. Bukan nah itu bukan yang dia bawah angka 10.000 kan ada barbar tuh, ada grafik di tulisan user. Nah itu ada user per menitnya. Nah itu per menit yang menggunakan itu sekitar 300 atau 400 user per menit gitu. Nah jadi dari 573.000 user yang sudah engage ya, yang sudah terdaftar dan aktif, itu sekitar 75.000 pertanyaan. 75.000 pertanyaan selama 10 hari ini kita buka CS ya. Itu berarti 75.000 itu berapa persennya dari 500? Sekitar 10%, 15% kali ya, sekitar 15% gitu. Jadi lebih. Kalau kita lihat masih positif ya. Berarti sekitar 80%-nya user berhasil aman gitu. Jadi memang kalau kita melihat persentase user yang meminta pertolongan ke CS admin itu sekitar 20% lah, let's say gitu ya. Sekitar 75.000, coba saya hitung ya, ini salah lagi. Hitungan kasar Pak. Anabel aja, Anabel. 75.000 dibagi 573.000. Oke, 13%. Sekitar 13%, lebih kecil tuh. Berarti kan 13%. Let's say kalau misalnya 10.000 aja berarti kan sekitar 20% kurang. Ya, kita anggap aja 20% deh. Nah, itu masih 80% user berhasil dan tidak bertanya kepada kita. Jadi kalau kita selalu melihat di area yang negatif, ternyata
kita akan terkungkung di area yang 20% itu, padahal Iya. kita ada 80% keberhasilan 80% di situ, keberhasilan. kan gitu. Nah, ini didampingi oleh rekan kita Pak Yuda yang siap menangani antar jaga ya kan, Wah, siap 24 jam. 24 jam enggak 24 juga ya. Saya Enggak tidak juga. menyarankan untuk menghidupkan di luar jam kerja nih. Karena karena kita kan juga punya kehidupan ya. Iya, betul. Dan saya tidak melihat ada urgensi dari Ya, teman-teman untuk karena saat ini juga masih iya coba masih uji juga. coba gitu. Buat apa nanya jam 4 pagi, jam Iya. 11 malam gitu. Nah, ini ada salah satu pertanyaan. Iya. Ini Kita kasih boleh contoh. Saya bacain ya, Pak. Ini Iya. saya salah memasukkan nama kelurahan ke aplikasi Waslu, apa bisa diperbaiki? Nah, jadi dia mendaftar, lalu dia salah memasukkan nama kelurahannya ketika mendaftar. Padahal tadi kita di awal sudah melihat video pendaftaran. Iya. Setiap apa tuh Natunit? Setiap memilih wilayah, misalnya memilih provinsi ditanya, apa Anda Ditanya. yakin? Ketika memilih memilih apa namanya? Kabupaten kota ditanya, apakah Anda yakin? Ya. Ketika memilih kecamatan juga ditanya, apakah Anda yakin? Ketika memilih desa kelurahan juga ditanya, apakah Anda Pasti yakin ditanya gitu. terus. Nah, pertanyaan saya, dan bahkan terakhir di tombol daftar pun kita tanya lagi, pastikan semua data yang Anda isi sudah benar. Iya. Pertanyaan saya, kenapa masih bisa salah? Nah. Nama kelurahan lagi yang Iya. ditanya berkali-kali, diperiksa berkali-kali, kenapa gitu? Nah, ini kan sama kayak ketika kita ujian ya, kita ujian one hit gitu. Sekali kita kasih kertas ujian yang udah kita isi, kan nggak mungkin, Bu, saya minta balik dong koreksi. Ya. Kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Kenapa itu kita bisa lakukan, kenapa di sini enggak, kan gitu kan? Kalau saya kadang itu tuh lupa password ya kan, gitu. Malah ada yang komplain di IG-nya di IG-nya Kode itu, dia bilang sayang tidak ada reset password. Nah, Ya. gitu. Coba Pak Wicak bisa dijelaskan kenapa Iya. tidak ada fitur reset password. Bukannya Nah, benar Pak Wicak. Jadi memang gitu. Ya ada gambar kita ya dong. Nah, oke. sebenarnya kenapa nggak ada fitur reset? Saya juga setuju. Memang benar begitu. Jadi Ya kan? antara ini per ini yang Bukannya kita nggak mau atau nggak sanggup ngebikin fitur itu, ya. tapi kita nggak mau kita Sangat lama Pak Wicak ini. kita nggak tahu, bukan merendahkan, tapi kita nggak tahu SDM di luar sana Ya. mengetahui kayak email, Ya. OTP. Jadi gini, kalau saya boleh sederhanakan ya. Jadi kenapa tidak ada fitur mengganti password atau reset password gitu. Jadi karena gini, ketika kita melakukan proses reset password, itu akan ada proses verifikasi. Ya kan, verifikasi apakah Anda pengguna yang sesungguhnya atau orang lain yang ingin mengganti password Anda. Nah, ketika verifikasi itu pasti sistem atau si Waslu akan mengirimkan sesuatu semacam OTP atau semacam konfirmasi kalau itu benar Anda yang melakukan. Nah, proses ini tentu akan memakan sedikit effort atau usaha dari user. Yang mana ketika hanya register saja mereka masih salah. Iya. Nah, ini yang kita tidak meng-underestimate-kan atau merendahkan user-user, tapi kita juga harus mendengarkan keluh kesah mereka gitu kan, yang di Iya. rekan-rekan yang mungkin mereka ada beberapa pengguna yang sebenarnya gini, Android itu basis akunnya ketika kita membeli pertama kali basis akunnya adalah Gmail, Ya. ya kan? Dan saya yakin hampir semua pengguna Android itu nggak tahu kalau di dalamnya ada email. Iya. Betul nggak? Ya kan? Ya jadi gitu ya. Bahkan Iya. user yang ternyata sudah lama pengguna Android, dia tidak tahu kalau sebenarnya di dalam HP-nya itu basis akun dia menggunakan pertama kali setelah membeli itu adalah registrasi email. Nah, ketika kita melakukan proses reset password, misalnya kita kasihlah fitur mengganti password gitu. Apakah Anda lupa password gitu ya, kita ganti. Nah, itu pasti akan mengirimkan verifikasi ke email. Nah, ini akan jadi polemik baru gitu kan, akan jadi di antara nanti pengguna, Pak, verifikasi kirimin email, buka emailnya di mana? Nah, kan jadi ada proses jadi masalah baru lagi gitu. Nah, akhirnya kita buatlah sesederhana mungkin. Ketika teman-teman user berhasil login, itu langsung masuk ke dalam aplikasi.
Ketika berhasil register atau daftar langsung masuk ke aplikasi tanpa perlu login. Pertanyaan saya di sini untuk teman-teman yang banyak bertanya kepada CS ya, kenapa dia lupa loginnya? Pertanyaan saya, kenapa dia harus logout? Ya, itu. Nah, gitu kan. Jadi logout itu tidak perlu, teman-teman. Tidak perlu. Setelah berhasil login, ngapain keluar gitu? Ngapain logout? Nggak perlu. Akhirnya kan, padahal nih, ini jadi kesalahannya bertumpuk nih ya. Sorry, saya bukan nyalahin, tapi saya menghimbau gitu ya. Jadi ketika kita mendaftar itu sudah ditanya berkali-kali, apakah Anda yakin data Anda benar, sampai ketika kita mengklik tombol daftar itu ditanya lagi, apakah Anda yakin data ini yang terpampang di layar itu sudah benar gitu. Tapi kenapa masih salah? Itu yang pertama. Lalu kedua, ketika Anda berhasil register itu langsung masuk. Yeah. Langsung login, tidak perlu Anda melakukan proses input username dan password lagi. Yeah. Kenapa mesti logout? Tidak ada kepentingannya Anda harus logout di situ, kecuali Anda mau membantu teman-teman Anda gitu. Misalnya Mas Wicak nggak punya HP nih, ya kan? Dia HP-nya iPhone 13 Pro. Pro Israel. Wow, iPhone 13 Pro Israel. Nah, itu dia nggak punya Android. Nah, saya sebagai teman baiknya gitu kan, saya oke, Cak, sini deh, gue bantuin deh. Gue dari TPS 13 udah selesai nih kerja gue nih. Nah, baru gue bantuin deh, mana. Oke nih, login gue. Nah, si Wicak kasih nih loginnya ke saya nih, ya kan? Ya, kasih username. Nah, itu baru saya akan melakukan proses logout. Yang nanti berikutnya adalah login menggunakan akun Mas Wicak. Saya kerjakan semua laporannya Mas Wicak, setelah selesai saya logout dari akunnya Mas Wicak di perangkat saya. Saya login lagi pakai punya saya. Nah, kalau itu momennya saya lupa, oke. Lah ini baru daftar, udah lupa password. Siapa suruh keluar, Pak? Ya kan? Kan nggak perlu keluar gitu kan? Tinggal pencet button home screen. Iya, kan di Android itu ada button home-nya, ya kan? Ada button back-nya. Kalau mau keluar, pencet itu aja, nggak usah ragu-ragu gitu. Nah, ini pertanyaan mungkin dari seluruh pertanyaan yang masuk 80% isinya nanya password, lupa password, dan lupa nomor TPS. Mungkin sekitar 40% salah input data, 40% lagi lupa password ya. Di 80% itu, 20%-nya diantaranya nanya kalau pakai bukan Android bisa nggak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kesalahannya yang mereka, yang mungkin teman-teman sendiri yang buat gitu loh. Makanya sekarang coba ikuti akun IG kita di kode Instagram @kode.web.id. Nah, itu di Instagram itu kita selalu update. Di situ juga ada semacam tutorial atau ini yang mungkin ini nih. Nah, ini bisa dilihat ya. Mohon diperiksa kembali. Nah, silakan juga ikuti channel kami di kode.web.id di WhatsApp. Itu ya, sekarang udah 1189 follower, nanti copy link, bisa dilihat linknya gitu. Nah, ini di channel ini kita selalu mengupdate. Nah, ini. Nah, sini. Nah, ini, Bro. Nah, ini kan waktu kita register itu diminta untuk periksa kembali gitu. Agak ke bawah dikit boleh nggak? Biar kelihatan, bukan ke atas maksudnya. Nah, ada pertanyaan, apakah semua apakah semua data sudah benar? Provinsinya diperiksa, kabupaten kotanya diperiksa, kecamatan diperiksa, kelurahan diperiksa, TPS nomornya diperiksa, sampai nama dan nomor HP-nya diperiksa. Mohon diperiksa kembali, jangan sampai salah. Dan button ya-nya sekarang kita tahan dulu. Ya, nggak langsung ada. Tahan dulu, kita bikin loading, kita hilangkan dulu untuk memeriksa beberapa detik. Gitu. Nah, kita tahan sekitar 5 detik ya sekarang di versi yang 106. Jadi teman-teman tolong saya bener-bener deh, kalau masih nanya lupa password, pertanyaannya pertama, kenapa mesti lupa? Ya, itu. Ya kan situ yang input. Password nggak usah susah-susah. Di sini saya kasih contoh tes 1 2 3, mungkin bisa coba passwordnya Siwaslu 2024 gitu. Atau Siwaslu S-nya besar ya kan? 2024. Kalau nggak mau kedinginan, S-nya kecil-kecil aja boleh gitu kan? Gitu. Jadi nggak usah kita bukannya buru-buru mau bikin password, kita berlomba gitu kan, berlomba untuk bikin password buru-buru gitu. Mas Wicak dulu dia belum ngomong. Yang perlu kita pastikan,
Yang penting data yang kita kirimkan itu benar. Jadi minim salah. Betul. Kita bukan dalam perlombaan buru-buru bikin akun Siswaslu ya. Tapi kita diminta untuk memenuhi amanah yang diberikan Bawaslu kepada kita Ya. untuk mengirimkan laporan mulai dari mendaftar diri kita sebenar-benarnya Ya. sesuai apa yang sudah ditugaskan. Ketika itu PTPS diangkat menjadi PTPS di tanggal 22 dan 23 kemarin dilantik ya secara nasional, itu sudah ada surat tugas dia TPS berapa, Ya. dari desa kelurahan mana, kecamatan mana, kabupaten kota mana. Mas, kalau lewat Mas. ngisi gitu loh Mas. Ada shooting. Lagi ada shooting ini. Nah, Main lewat baik. ini lagi layar lagi kagak diganti gitu. Nah itu sampai mana tuh gara-gara Mas tadi tuh? Apa sih tadi? Apa sih? Kita bukan berlomba-lomba. Ya, bukan Buat buru-buruan bikin buru-buruan akun, akun. ya kan? Nah, Bukan lagi perlombaan bikin akun, tapi menjaga amanah, mengirimkan data dengan benar, mulai dari mendaftar sampai mengirimkan laporan. Iya. Nah, speaking about kirim laporan, ya kan tuh, gue jago kan nge-bridge kan. bridging-nya ox. Yoi. Jadi speaking about kirim laporan ya, kita lanjut ya, melanjutkan tadi simulasi yang kita diawali dengan register. Udah muncul? Oke, layar nah saya? mantap. Ini sudah muncul ya layarnya ya. Ah, Oke, nah oke. ini bawahnya ketutup. Nah, cocok sip. Nah. Nah, ini ya. Jadi oh ya, oke, sip. Nah, jadi apa namanya? Ini kan sudah ada buttonnya. Kalau kita mau membuat laporan, kita mulai dengan klik tambah. Button tambah ini. Iya, button tambah di yang ada bawah. di sini nih, yang samping ayo awasi bersama di Bisa bawah diklik. versi itu. Nah, diklik. Nah, Nah, itu oke. Nah, ini mengisi form A1. Form A1 ini untuk teman-teman PTPS itu adalah form A untuk mengirimkan laporan pengawasan hari tenang. Nah, ini diakses pada tanggal 11. Iya. Mulai dari jam berapa? Jam 12 siang ya kalau Jam nggak 12 salah. ya. Sampai tanggal 13 jam 18 jam 18 18 pukul sore. 18 sore waktu setempat. Iya. Kalau wita gitu, Iya. wita wit gitu lah ya. Artinya tapi wita. Nah, oke ya, oke. Ini jadi wik nanti. Kayak sama Thailand. Nah, itu waktu Thailand itu. Waktu asoy. Oke, nah ini hanya 2 pertanyaan. Jadi form A1, 2, 3, dan 4 itu form quiz pertanyaan yang jawabannya tertutup. Nah, jadi closing question ya. Closing ceremony gitu ya. Jadi apa sih istilahnya? Pertanyaan tertutup lah gitu. Yang hanya dikunci di antara iya dan tidak saja gitu. Kalau tidak itu berarti tidak terjadi sesuatu hal yang perlu dilaporkan. Yeah. Artinya tidak ada hal yang tetap Negatif. dilaporkan, tapi tidak ada hal yang istimewa yang terjadi dari pertanyaan. Jadi misalnya gini, pertanyaannya terjadi kegiatan kampanye di masa tenang. Nah kalau tidak berarti kan fine-fine saja. Iya. Berarti tidak terjadi nih gitu. Kalau iya, nah itu berarti malah justru terjadi sesuatu. Iya. Gitu. Betul. Nah sama yang nomor 2 juga terjadi praktek politik uang di masa tenang. Nah kalau tidak berarti tidak terjadi. Tapi kalau 2 berarti terjadi sesuatu. Nah ini kalau kita memilih galeri, nah ini saran kami. Mungkin kalau untuk foto A1, A4, A2, A3, A4 bolehlah dari kamera. Tapi kalau nanti yang untuk A5 PPWP. Presiden, Pilpres, PPWP, dan A5 DPR RI, DPD, DPRD, Provinsi dan Kabupaten Kota, sarannya foto di luar aplikasi, pakai kamera biasa, tersimpan di galeri, pilih sekaligus banyak. Coba Pak Wicak, hajar langsung 40 gambar. Kita coba 40 gambar. Ini kan bukan handphone jadul nih ya kan. Kuat. Oke. Iya. Nah ini gambar acara kita kemarin ya Pak Wicak ya. Iya betul, ini kemarin di sosialisasi pas di Bawaslu Provinsi Banten ya. Betul. Kok ada foto orang ganteng banget? Aduh, itu ada Pluto Pak Wicak tadi, bener-bener. Scroll aja yang jauh, jangan dipilih. Ntar nyesel. Nah, oke, langsung di sini tertulis add atau open ya. Kalau di Samsung dia open, kalau di sini add.
add dah gitu. Nah, sedang mengambil gambar langsung tuh. Mengambil gambar. 40 tuh ya, kelihatan ya. Tuh di sini ya. So, ada loading screen-nya di sini. Nah, ya Aduh, Pak, kok geser. saya hilang Pak, nggak kelihatan. Nah, balikin Bang. Nah, gitu dong. Nah, Masa saya di sini hilang Pak? ada tulisan pastikan foto atau gambar terlihat jelas dan tidak buram. Nah, itu Nah. sudah ditanya lagi loh, sudah dikasih warning, pastikan Pak jangan pindah-pindah gitu Pak. Oh, bingung kita nanti nunjuk. Jadi kamu gini aja. Lagi nunjuk enak-enak kan muka saya hilang. Kalau kita udah milih gambar, tapi kita nggak tahu sebenarnya ini gambarnya blur atau enggak, kita bisa klik sekali. Nah, ini kita previewnya, bisa previewnya. gitu. Oke, mantap ya. Kalau mau ngapus gimana Pak Wicak? Kalau mau ngapus kita Hapus Pak Wicak dari muka di bawah bumi. di bawah di bawah ada tulisan geser untuk melihat gambar lainnya. Iya, Itu ada 40 itu jumlah gambar yang sudah kita pilih. 40 yang sebelah mana Pak Wicak? Yang di sebelah sini. Bukan yang sebelah HP sebelah, bukan. Bukan. Oke, itu ya 40 yang mana sih Ini. Nah, oke, Terlihat ya, tab sip. saya? Oke, sip. Jadi itu ada 40 gambar di situ Pak Wicak ya. Iya betul. Oke. Kemudian Kalau kita mau hapus salah kalau satunya mau tuh, hapus kita bisa tahan Tahan, gambar untuk menghapus. Nah, Lalu konfirmasi hapus. apakah Anda yakin gitu ya? yakin, Kalau nggak kalau yakin yakin, dibatalin aja. Kalau yakin silakan dihapus. Kalau Kalau yakin- dihapus coba kayak gimana Pak Wicak? Nah, dia bakal berkurang. Yang tadinya Oh, yang tadi 40 sekarang 40. jadi 39. Oke, siap. Good point. Good choice. Good point Pak Wicak nih, mantap. Pak Wicak Oke. nih mantap. Kemudian Kenapa kalau sosialisasi nggak mau di depan panggung Pak Wicak? Hah? Kenapa? main behind the gun. Main behind Nah. curtain. Di sini tertulis bila penuh ketuk 2 kali untuk menambah gambar. Ini kan Kalau- gambarnya udah banyak nih. Pas ketuk dia harus jawab assalamualaikum, waalaikumsalam gitu Pak Wicak. Enggak, Nggak perlu ya, ini bukan ketuk perlu. rumah ya. Iya. Nah, ini kita bisa tap 2 kali. Oke, siap. Tap 2 kali. Nah, kita bisa milih lagi dari galeri. Dari atau gede. kamera. Boleh bisa ditambah lagi tuh ya. Bisa kita tes Oke. sekarang dari kamera. Oke, sip. Coba jis dulu. Mantap. Nah. Saya selalu yakin saya ganteng gitu. Blur Pak, mukanya Pak di sini Pak. Maaf. Iya, Bapak aja yang tremor ya kan Ini ngambilnya. checklist. Eh, Nah, pastikan. Nah, dia masuk di sini Mana Pak? Oke, sip. Itu dia Itu kan. dia. Tampan selalu, ada kamar mandinya. Oke, sip. Ini bisa langsung kita kirim. Oke, nah kita misalnya terjadi sesuatu ya, ini alat buktinya ya, kita Ya, klik misalnya iya. ini ya kita yain. Oke, kita karena klik kirim. ini langsung kita kirim. Apakah Anda Nah, ini ada konfirmasi lagi, apakah Data Anda Anda sudah sudah yakin data Anda sudah benar, klik ya. kali ya? Nah, tunggu Oke, ini kita mengirim tunggu. dulu Sampai muncul apa tuh? Apa namanya Pak Wicak? konfeti. Wih, konfeti. Saya baru tahu kalau namanya Konfeti. konfeti semenjak si Waslu ini gitu. Ini di situ udah ya? Nah, nih sudah selesai. Ini gambarnya adalah oke, sip, Nah, hore, data Anda sudah berhasil terkirim. Terima kasih. Oke, kalau ini sudah berhasil, sudah dapat respon dari server, silakan ditutup. Tuh. Tutup kembali ke halaman depan ya. Nah, dia Oke, kembali ke sip. depan. Nah, untuk mengecek apakah laporan kita sudah terkirim, Kirim. bagaimana caranya Pak Wicak? Kita bisa ke kanan Tanya sini. temen ya. Apa? Tanya orang kecamatan. Oh, oke. Bapak Enggak, bercanda. lucu, Pak. Kita di sini ada button untuk riwayat kirim laporan. Oke. Ini kita bisa klik. Nah, di sini form A1 yang tadi kita kirim sudah berubah menjadi checklist. Oke. Kalau belum mengirim dia tandanya masih silang dan ada Oke. tulisan laporan belum terkirim. Kalau yang A1 karena tadi sudah ngirim dia bakal muncul tanggal dan jam terkirimnya jam berapa. Kemudian Analytics. di sini di form A2 itu pengawasan persiapan pemungutan suara. Ini dilakukan oleh PTPS hari H ya Pak. Bukan, ini Hamin satu Hamin satu. sebelum Hamin satu sore, Pak. pemilu sore. Tanggal 13 dari mulai jam 6 sore Iya, ini sampai jam 6 pagi tanggal 14. ya benar. Tuh. Jadi ini idealnya dikirimkan laporan kalau menurut saya mungkin sekitar di tanggal 14 pagi ya, gitu. Karena ini persiapan sebelum nanti TPS itu dibuka di pukul 7. Iya. Gitu. Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan apakah semua kurang lebih apakah persiapannya sudah sesuai gitu. Iya. Misalnya kayak pertanyaan nomor 1, ternyata terdapat pemilih yang belum menerima formulir model C pemberitahuan KPU atau TPS belum disiapkan
pada pukul 21 tanggal 13 Februari gitu, atau TPS berada di tempat yang sulit dijangkau gitu. diakses. Nah, atau KPPS nomor 4 belum menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara. Nah, ini mungkin logistiknya tidak Tidak berjalan dengan baik. Lalu yang kelima, terdapat kekurangan perlengkapan nih juga. Lalu kotak suara TPS yang diterima oleh KPPS dalam kondisi tidak tersegel gitu. Jadi nah ini juga bisa melampirkan bukti foto apabila terjadi sesuatu. Namun misalnya ternyata semua baik-baik Berjalan saja, normal. fine-fine saja, tetap mengirimkan laporan. Walaupun semua jawabannya tidak dan tidak ada lampiran foto, bukti itu tetap apapun. langsung mengirimkan laporan. Gimana caranya Pak Wijat? Nah, ini walaupun semuanya tidak, kita tinggal langsung pencet button kirim saja. Oke. Nggak perlu ini ya, nggak perlu ngeklik Pak Wicak ya, nggak perlu lampiran foto, tapi tetap harus mengirimkan laporan Pak. Ya. Bu, ya, jadi tetap walaupun tidak terjadi hal-hal yang spesial di momen ini ya, di form A2 ini, nah tetap harus mengirimkan laporan. Oke. Nih, kita langsung ya, kita klik ya. Mohon tunggu. Nah, ini sudah berhasil. Data sudah berhasil terkirim. Oke, kita tutup. Oke. Kita lihat di riwayat. Nah, form A2 sudah terisi. Oke, lanjut ke form A3 Pak Wicak. Jadi kita form A3 ini pengawasan pengundian suara, metodenya sama seperti form A1 dan A2 tadi. Sama. Kalau tidak terjadi apa-apa langsung kirim saja. Form A4 itu langsung lengkap aja karena A3 ini sama ya. Yes. Form A4 juga sama, itu sama seperti form A1 dan 2 dan 3 barusan, itu kuis atau pertanyaan yang berisi hanya menjawab ya tidak saja gitu ya. Dan melampirkan bukti foto sebagai foto sebagai alat bukti bila ada gitu. Langsung klik tombol kirim, itu semua sama. Nah kita langsung ke form A5. Form A5 PPWP. Form A5 PPWP ini agak spesial. Ini adalah form untuk mengisi hasil perolehan suara dari pantauan PTPS di masing-masing TPS-nya ya. TPS. Nah ini berdasarkan dari hasil planonya yang sudah ditempel di TPS itu, nanti kan ada ditempel di dindingnya itu, yang sudah ditandatangani oleh KPPS, para saksi dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam proses pemungutan suara. Nah ini sudah final gitu. Nah ini silakan bagaimana cara mengisinya Pak Wicak? Jadi di sini kita harus mengisi jumlah suara paslon masing-masing paslon. Jadi misalnya kita ambil 100 paslon pertama, paslon kedua 100, paslon ketiga 100. Oke. Jumlah daftar atau daftar pemilih tetapnya itu misalnya ada 300. Jumlah daftar pemilih tambahannya itu misalnya ada 6 dan daftar pemilih khususnya itu atau DPK-nya itu ada 4 misalnya. Nah, jumlah pemilih ini tidak bisa diisi karena dia auto summarize. Ya, menjumlah otomatis. Ya, menjumlah otomatis maksudnya. Nah, kemudian kita mengisikan lagi jumlah suara sahnya. Misalnya jumlah suara sahnya kita isi 3.000. Salah, bukan itu Pak Wicak. Jadi gini, jumlah suara sah itu harus sama dengan total suara perolehan paslon. Yeah. Gitu. Misalnya tadi Pak Wicak mengisi ya sebelumnya, coba dikatasin lagi Pak Wicak. Mengisi sebelumnya. Layar gua ininya dong, dibuka dong, visornya dong. Oke. Nah, ini tadi kan paslon 1 mendapat suara 100, paslon 2 100, paslon 3 100, jadi total 300 gitu. Nah, berarti jumlah suara sahnya harus 300 gitu Pak Wicak ya. 300. Nah, jadi coba misalnya kita salah gitu Pak Wicak, ternyata kita ngisi ternyata kita mengisi kelebihan angka 0 gitu, 3.000 misalnya. Kita misalnya isi 3.000. Lalu jumlah suara tidak sahnya berapa? 10 misalnya. Misalnya 10. Oke, nah ini berarti kita tidak melihat lagi nih. Padahal kan kita harusnya mengisi 300 tadi suara sahnya ya. Ya, di sini jumlah pengguna hak pilihnya itu langsung menjumlahkan juga dari jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah. Oke, misalnya kita melampirkan hasil, misalnya ada PPWP itu kalau nggak salah ada 3 atau 5 lembar. Ambil aja 5 lembar. Kita ambil 5 lembar. Oke, udah pastikan. Nah, coba boleh dilihat dulu kali ya. Foto-fotonya apa sudah benar gitu ya. Oke, sip. Nah, review dulu.
Sekarang Lalu kita klik tombol kirim. Tombol kirim ya. Kita klik. Oke, nah ternyata gagal. Nah, ini kegagalan ini kenapa? Teman-teman baca dulu. Jadi kalau ada warning dari Wasra atau peringatan notifikasi dari WhatsApp, mohon dibaca dulu. Kenapa gagal? Jumlah suara sah tidak sesuai dengan total jumlah suara semua paslon. Mohon diperiksa kembali dan diperbaiki ya. Gitu. Artinya, ketika tadi Mas Wicak mengisi paslon 1 100, paslon 2 100, dan paslon 3 100, jumlah suara sahnya adalah gabungan dari total suara ketiga paslon tersebut. Betul. Yang mana itu jumlahnya senilai 300. Nah, tapi Mas Wicak boleh ditutup. Kita lihat. Tapi ternyata Mas Wicak mengisinya 3000. Coba diperbaiki Mas Wicak. Kalau kita ganti 300. Saya gitak nih Bapak sekalian. Oke, diperbaiki 300. Nah, ini jumlah pengguna hak pilih juga sudah berkurang secara otomatis ya, berubah. Oke, kita klik kirim. Klik tombol ya. Nah, tidak ada warning atau peringatan gagal dari Wasra lagi dan data sudah terkirim. Oke, ini sudah berhasil. Boleh lihat riwayat pengiriman. Nah, di sini A5 Pilpresnya sudah A5 Pilpres sudah terkirim dan berhasil. Oke, kita lanjut untuk form misalnya A5 DPR RI, Pak. Oke, boleh digeser DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota semua sama ya, Pak? Semuanya sama, hanya melampirkan gambar saja, gambar foto C hasil. Oke. Nah, berapa lembarnya ini kalau DPR jadi gini? Ada tiga jenis lembar ya. Lembar pertama itu biasanya 2 atau 3 lembar. Let's say misalnya kita anggap 3 lembar ya. Lalu lembar kedua itu masing-masing, kalau partai ada 20, ada 18. Ada 18. Berarti biasanya satu partai itu 2 lembar. Jadi lembar kedua itu artinya 18 kali 2. Berarti ada 36. 36 tambah 3 39 ya. 30. Yang yang lembar pertama 2, berarti 36 38. Di lembar ketiga itu juga 2 lembar. Berarti ada 40 lembar ya, Pak. 40 lembar. Coba kita angkut langsung 40 lembar. Skip foto Pak Wicak yang kurang enak dipandang. Misalnya kita HP-nya misalnya nggak terlalu bagus. Canggih, oke. Nah, ini kita bisa memilih misalnya 10 dulu dari 40 lembar, 10. Ini kita bisa langsung add, ambil 10. Nah, terus kita tambah lagi, klik 2 kali. Ambil lagi dari galeri, ambil 10 lagi. Kita ambil 10 lagi. Kita add lagi. Nah, ambil 10 gambar yang lain dong, Pak. Jangan sama. Nanti kita menyontoh ini kayak ngambil gambar yang sama kan. Nah, gitu. Oke, kita ambil 10 gambar yang beda. Iya, gitu, Pak. Ntar dia ngikutin lagi. Kok Pak, saya gambarnya sama semua gitu kan. Ini kan hanya contoh. Contoh yang benar, Pak. Ini benar kok caranya. Iya, gambarnya salah. Oke, ini. Nah, ini nih pas acara ini, Pak. Pas acara di Bawaslu RI ini, Bawaslu RI di Ancol ya, Pak. Panggungnya gede, Pak. Banget. Saya gemeter itu, hampir. Hah? Nah, di sini tertulis geser untuk itu 40 lembar ya. 40 lembar. Oke, kita boleh cek satu-satu ya, Pak. Bisa kita cek satu-satu. Nah, ini kita bisa lihat. Juga sayang ayah, Bang, bukan saya ibu. Sayang ibu satu-satu. Oke. Misal semua C hasil sudah kita upload ya, upload. Kita taruh sistem, kita tinggal kirim. Apakah Anda yakin data Anda sudah benar? Kalau nggak yakin, batal. Betul, Pak. Itu dia, Pak. Kalau nggak yakin gimana, Pak? Batal. Oke, jadi klik kirim ini kalau nggak yakin gimana, Pak? Batal. Kirim lagi, Pak. Kalau nggak yakin gimana, Pak? Batal. Bapak gila ya. Yang penting kita pastikan data yang dikirimkan, yang bakal dikirim itu benar dan tidak buram ya, Pak. Betul. Fotonya bersih. Masalah berapa mega, Pak, batasan fotonya itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Karena nanti sistem secara otomatis akan mengkompres. Cuma kalau bisa janganlah satu foto volume file itu sekitar 8 giga, jangan, Pak. Kompresnya kelamaan. Satu foto 8 giga, Bapak penyimpanannya berapa ya kan? Video nggak bisa. Video nggak bisa. Ini hanya foto. Gambar saja, hanya foto gitu. Oke, kita periksa lagi berkali-kali. Sudah yakin benar? Sudah yakin benar semua. Boleh kita kirim ya, Pak. Kita kirim. Klik, ya. Iya. Terus, oke, sip.
Langsung mohon ditunggu dia mengkompres data dan sekaligus mengirim gambar dari perangkat Anda ke server. Oke, ini agak lama karena 40 gambar. Oke, sip, data sudah berhasil terkirim. Terima kasih. Ya. Di Oke, sini kita lihat riwayat. Oke, nah, form A5 DPR RI sudah. sudah. Nah, kalau DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota semua caranya sama ya, Pak? sama dengan DPR RI. Oke, sekarang saya mau ngedit, Pak. Oke. Ada yang salah nih. Oke, kita Misalnya di form A2. A2 tadi ngirim nggak sih? A2 ngirim. Nah, A2 ngirim kan? Di form A2 itu, saya nomor 6 ternyata jawabannya iya. Oke. Caranya gimana, Pak? Kalau misalnya ternyata ada kesalahan setelah mengirimkan, kita bisa klik button edit data di sini. Kita klik. Misalkan ternyata kotak suara TPS yang diterima oleh KPPS dalam kondisi tidak tersegel. Misalnya ternyata itu iya. Ya, kita bisa, tadi kan kita udah klik button edit data, kita bisa klik ubah sekarang. Yang tadinya, sorry, Bapak tremor ya? nah, ini HP-nya goyang-goyang, Pak. Saya pikir Bapak goyang. Yang tadinya ini nggak bisa diklik apa-apa nih, saya udah klik nggak berubah sama sekali. Tapi kalau kita udah mencet button edit data, kita bisa mengubah sekarang. Nah, misalnya ternyata yang 6 nih, yang ke-6 kotak suara TPS yang diterima oleh KPPS dalam kondisi tidak tersegel, ternyata itu terjadi. Iya, kita bisa tambah bukti foto ya, Pak. Mencet iya dan kita tambah bukti foto. Dari kamera aja, Pak. Kan kejadian. Kita ambil gambar foto ini, Pak. Ya, ini. Oke. Pastikan foto atau gambar tidak terlihat jelas dan tidak buram. Tidak terlihat jelas ya, Pak. Terlihat jelas dan tidak buram. Oke. Mulutnya berlibat ya. Maaf. Oke, ini gambarnya. Bapak ngisi radio, Pak. Gimana ini anak radio? Radio Gaga. Kita bisa mencet button kirim sekarang. Oke, kita kirim ya. Nah, ada konfirmasi lagi. Apakah Anda yakin data sudah benar? Nah, oke. Jadi sekali lagi saya tekankan, tidak perlu buru-buru mengirimkan laporan. Periksa berkali-kali, pastikan data yang Anda kirim benar. Kita tidak sedang dalam berlomba buru-buru mengirimkan laporan Siwaslu, tapi kita berlomba untuk memenuhi amanah yang diberikan Bawaslu kepada kita dengan menggunakan Siwaslu sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Gitu. Oke, klik tombol kirim, Pak. Oke, untuk teman-teman PTPS bisa mengedit data, ini langsung terkirim, tapi hanya sekali. Jadi mohon diperhatikan agar tidak banyak mengedit, agar pastikan data yang dikirim benar. Jadi kalau bisa tidak perlu mengedit data ya. Iya, betul. Oke, nah ini sudah terkirim semua. Jadi kita sudah mencontohkan ya. Ya, nanti ada approval nanti berikut aja itu yang di Panwascam ya, Bro. Jadi kita membahas PTPS dulu agar tidak bingung ya. Yang penting PTPS sudah melaksanakan tugasnya, mengirimkan form A1, A2, A3, A4 dengan menjawab kuis pertanyaan tertutup, jika jawabannya tidak ya tidak. Lalu mengirimkan form A5 untuk Pilpres PPWP. Nah, itu mengisi suara perolehan paslon, DPT dan lain-lain, dan mengupload juga foto C hasilnya. Lalu mengirimkan form A5 DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota, masing-masing mengirimkan hanya foto dari C hasil dari C hasilnya saja gitu. Yang difoto dengan posisi yang benar, gambar tidak buram, baik, pencahayaannya baik gitu kan. Sebisa mungkin memaksimalkan foto yang diambil gitu. Tidak perlu dalam volume yang besar filenya karena tetap dikompres. Jadi pastikan data yang Anda kirim terlihat jelas dan tidak buram. Betul. Oke, dan kirimkan laporan dan Anda bisa meriksa dari riwayat kirim laporan. Nah, saya rasa udah semua kita simulasikan untuk teman-teman PTPS ya. Nah, ini Bapak gila yang tadi di awal mengisi ya. Sekarang dia makin gila gitu. Arab condet ini. Ya, itu ada spesifikasi minimum dari perangkat Android yang bisa menjalankan Siwaslu dengan baik. Saran kami minimum RAM itu 4 GB. Androidnya Android 6 gitu kan, 6 ke atas. Ini saran kami ya.
rekomendasi Android 6, 7, 8 ke atas dengan RAM minimum 4 GB, dengan RAM 4 GB dan ROM kurang lebih 64. Nah, sedangkan kenapa bro? Oh iya tuh kita ngasih contoh, coba bro. Ini jadi ngiklan bro. Ini ada HP Advance. Ini speknya berapa nih? 2 GB ya? 2 GB 16 kalau nggak salah. minimum sekali, dan ROM-nya kalau nggak salah 32 ya. ROM-nya 32 ini bisa menjalankan si Waslu. Tapi HP-nya baru, cuma Android-nya baru, tapi speknya rendah ya. Kalau yang ini handphone jadul lambe turah. Ya, ini keluaran tahun 2016. Samsung 2016 ini RAM-nya 4 GB, ROM-nya 64 GB gitu. 464 gitu. Nah, oke. Saya rasa spesifikasi sudah, simulasi dari mulai register sudah. Nanti kita akan ada part berikutnya ya, Bro. Part berikutnya itu nanti akan menjelaskan untuk teman-teman PKD dulu. Ya, saya rasa udah semua ya. Tapi tetap saya ingatkan pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru, latihan sampai tanggal 10. Dan tanggal 11 register ulang. Semoga semuanya berjalan lancar untuk teman-teman PTPS. Semoga pemilu 2024 ini berlangsung secara lancar dan aman dan damai. Sejahtera, sukses dunia akhirat. Ya, kita juga siwasunya bisa berjalan dengan baik, bisa digunakan sebagai alat pelaporan yang terbaik gitu ya, yang bisa membantu teman-teman semua di hari nanti. Oke, terima kasih. Terima kasih. Salam dari saya dan rekan saya Mas Cak. Dan rekan saya di balik layar. Ya, dan rekannya ini yang tadi di ini man behind the curtain, man behind the wheels, man behind the screen. Nora ya, cek. Oke, salam awas.